Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafat Handika, Asraf Iqbal, Bagus Widagdo, Kelvin, Rian Permana Putra, Sakif Adika, PIP. Ya, ini gambar lanjutan, di mana kita akan lanjutkan pembahasan dari kelas yang sebelumnya itu kelas 11. Ya, ini tingkatannya. Saya melanjutkan pembahasan tentang gambar digital. Saya tanya dulu terkait dengan pembelajaran juga adalah gambar manual. Ada sebelum menginjak ke gambar digital, saya ingin menanyakan tentang gambar manual. Saya tanya dengan salah satu, apakah ada yang bisa apa itu dengan gambar manual? Silakan, ada yang bisa jawab? Silakan, tunjuk jari. Apa itu gambar manual? Gambar manual adalah gambar yang dilakukan oleh tangan dengan bantuan alat seperti pensil 2B, 8B, penggaris, penghapus, dan jawab sorong. Oke, betul. Tepuk tangan buat bilang. Yang berikutnya kita menginjak tentang materi gambar digital. Ada yang tahu? Ya, Lydia, silakan berdiri. Gambar digital adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan software atau aplikasi komputer yang bertujuan untuk menciptakan gambar digital. Oke, betul. Tepuk tangan buat Lydia. Dari software atau mungkin SolidWorks, ya, berasal dari CAD atau Computer Aided Design. Ya, atau desain sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat desain. Ya, di mana cat ini terdiri Katia dan lain-lain, masih banyak. Karena kita menggunakan SolidWorks, jadi yang kita bahas adalah tentang SolidWorks. SolidWorks pertama dikenalkan atau familiar itu sejak tahun 1995. Ya, ini sudah mulai familiar. Yang sebelumnya adalah banyak yang juga dengan AutoCAD ataupun yang lain, ya. Khusus untuk teknik mesin banyak digunakan aplikasinya adalah SolidWorks. Nah, SolidWorks ini digunakan untuk apa saja? Mungkin dalam industri atau perusahaan manufaktur. Ya, manufaktur. Contoh, kalau kalian pernah melihat atau secara langsung, ya, utama adalah perusahaan manufaktur. Nah, software ini, ya, ketika kalian mungkin pada saat sebelum menggambar manual, silakan kalian gambar sebuah benda, ya, dengan melihat ataupun memproyeksikan, ya, baik itu proyeksi yang berdimensi ataupun tiga dimensi dari benda manual. Contoh di sini kita adalah yang solusinya adalah sebuah penghapus. Ya, dimana kalau kalian lihat penghapus ini tampak depannya mana? Tampak depan dan tampak depan. Ya, tampak atas, tampak belakang, tampak belakang, tampak bawah, tampak kiri. Oke, ya. Sama halnya konsep ini diterapkan oleh beberapa insinyur ketika melakukan proses pembuatan mesin ataupun mobil. Ya, dimana mesin itu
berbuat secara real, ya, berbuat secara real, didesain terlebih dahulu, baik itu secara manual. Contohnya adalah ketika kalian melihat pengatur dari tampak sisi atas ya, atau depan sama tegak, itu adalah sebuah segi panjang, itu ya, segi panjang. Dimana ini bisa dikatakan adalah sebuah pandangan ortogonal, ya, atau dua dimensi. Ya, ketika sebuah penghapus kita proyeksikan dengan tiga dimensi atau vektorial, maka akan melihat makanya aplikasi ini membantu para engineer untuk membuat sebuah media atau mungkin desain mobil atau mungkin mesin atau bahkan sampai sebuah bangunan, ya. Itu bisa digunakan dengan aplikasi atau dan sebagainya. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, dari pembuatan sebuah benda atau media, ini kita fokus untuk membuat aplikasi dari SolidWorks. Nah, kalau kalian juga mengenal apa itu SolidWorks, ya sebelumnya kalian harus mengetahui alat ataupun tool yang ada di aplikasi atau software SolidWorks. Dan itu nanti ketika kalian melihat aplikasinya, tidak kalian klik, nanti akan masuk ada pilihan ya, di sini ya, ada assembly ya, dan sebagainya. Kalian cukup klik bagian 4 ya. Kalau sudah kalian masuk ke bagian 4, nanti ada tampilan ya, contoh tampilan pertama di sini ada fitur, yang adalah sketch, ini adalah surface. Kalau sketch itu adalah dua dimensi. Ya. Sebelum kalian masuk membuat benda kerja, silakan kalian tentukan pandangannya terlebih dahulu. Di situ nanti ada tampilan andalan front plan, right plan, dan sebagainya. Kalian ambil front-plan, ya, klik. Nah, nanti akan muncul perintah di sini ada kotak, ya, front-plan. Setelah itu jangan lupa masukkan ataupun ubah satuan pada tampilan SolidWorks. Ya, ini satuannya adalah mmd. Apa satuannya? Jangan sampai keliru, karena nanti kalau keliru akan beda ukurannya. Contoh misalkan kalian juga membuat suatu bentukan MMDS atau kalian daun hijau, maka gambarnya akan lebih besar daripada gambar yang kalian buat. Itu ya. Perintah selanjutnya ya, menggambar benda kerja, perintah benda kerja dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Contoh di sini contohnya adalah kalian saya tugaskan untuk membuat penghapus ya, dalam bentuk persegi panjang. Ya. Yang pertama, ya, kalau kalian sudah masuk ke aplikasi atau software dari SolidWorks, sudah kalian tentukan ukuran dan juga tampilannya. Ya. Langkah berikutnya adalah kalian klik sketch, ya, klik sketch. Ya, setelah itu apa? Kalian pilih ikon line, ya, line ya. Nanti kalau sketch sudah kalian klik, akan muncul kita di atas line. Nah, line itu untuk membuat garis. Ya, contoh kalian sudah kalian klik di kiri ya, ada kursor. Nanti tampilan seperti ini. Jadi ketika kursor sebelum kalian klik, maka akan berbentuk anak panah. Tapi kalau kursor kalian sudah klik pada satu toolbar, maka akan berbentuk lambang dari toolbar tersebut.
Ya, misalkan kalian disuruh untuk membuat penghapus, maka dasarnya adalah kalian membuat persegi panjang. Ya, pala ukurannya bagaimana? Nanti dulu. Kita masukkan ukurannya, untuk ukuran nanti bisa dimasukkan setelah kalian membuat pola persegi panjang. Paham ya di sini ya? Ada yang sulit atau yang belum? Bisa semua ya? Nah. Oke, langkah pertama ada 5 titik. Setelah kalian klik kursor pada perubahan line, nanti kalian pindahkan pada titik pertama yang akan kalian buat. Ya. Oke, 1. Klik kiri, nah itu tarik ya. Lalu klik kedua, 2. Ini harus lurus. Nanti akan ada garis bantu ketika tidak lurus, ya. Akan ada garis bantu ketika lurus sejajar, maka akan ada tanda bayangan lurus. Ya, garis lurus warna kuning. Nah, setelah lurus, kalian klik pada tahapan ketiga bawah. Ya, 1, 2, 3, dan berikutnya 4. Nah, di tempat ini kalian harus sejajar dengan titik yang pertama di atas. Nanti ada garis bantu lurus seperti ini. Kalau belum ada garis bantu, berarti kalian belum lurus dan belum sejajar. Paham ya? Kalau sudah sejajar, kalian klik, baru kalian lanjutkan di titik kelima yang pusatnya di titik yang pertama. Berarti ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah menentukan ukuran dengan kalian melihat fitur pada sketch, yakni smart dimension. Ya, tandanya seperti ini. Nah, itu untuk mengetahui ukuran atau memasukkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh kita masukkan ukuran panjangnya di sini adalah 180. Maka kursor kalian klik di toolbar smart dimension. Ya. Setelah itu kalian klik pada garis yang ingin kalian masukkan ukuran panjangnya berapa. Di sini 180 masukkan. Klik, nanti akan ada garis bantu tarik ke atas. Nah, klik yang pertama itu. Klik yang kedua, ya, klik kiri. Nanti kalian disuruh memasukkan perintah ukuran. Di situ kalian masukkan angka 100 mm. Dan yang ketiga adalah kalian enter, ya, enter. Klik enter pada keyboard. Setelah itu nanti akan otomatis panjangnya adalah 180. Baik panjangnya di sisi atas ataupun bawah nanti akan sama. Jadi satu perintah klik itu akan mewakili 2 sisi. Dan ini sisi panjang yang atas dan bawah. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah kita menentukan ukuran lebar. Misalkan ketika kita ukur pada suatu lapis itu lebarnya adalah katakanlah 80 mili. Ya, pada 80 ini adalah 80 mili. Masukkan perintah seperti tadi, caranya klik smart dimension ya pada sketch. Setelah itu klik garis yang ingin kalian masukkan ukurannya, terutama untuk lebarnya. Ya, baik sebelah sisi kanan ataupun kiri sama. Masukkan ukuran, klik yang pertama akan muncul tanda garis bantu. Nah, klik yang kedua akan muncul perintah untuk masukkan ukuran. Nah, kalian masukkan ukuran 80 mili, enter. Ya, nanti akan terlihat panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, di sini masih ada garis bantu yang belum kalian hilangkan. Nah, caranya bagaimana biar tidak menyusahkan garis bantu ini? Silakan kalian tekan ESC pada keyboard. Itu untuk menghilangkan tanda tadi yang kalian klik pada simbol smart dimension. Jadi setelah kalian klik ini tadi tandanya masih ada kursor berupa warna smart dimension. Nah, supaya untuk mengembalikan seperti semula berupa anak,
tujuannya untuk menghilangkan garis batu, maka harus kalian klik pada ESC pada default. Kalau misalkan kalian tidak menekan ESC, maka tanda kursor itu belum kena panah, masih lambat navigasi. Ketika kalian mau klik tidak bisa. Seperti itu ya Pak ya. Nah, setelah diklik baru kita hapus delete. Nah, ini secara otomatis akan gelap. Oke, saya gelap. Ya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah membuat 3 dimensi pada sebuah penghapus. Kalau tadi sudah dipasang ukurannya, tinggal sekarang adalah langkah berikutnya adalah kalian klik toolbar pada fitur. Ya, nanti akan muncul toolbar adalah extract. Fungsi dari toolbar extract adalah untuk membuat 3 dimensi, ya, ruang 3 dimensi. Dari penghapus yang kalian lihat dari tampak atas seperti ini. Nah, maka ketika diklik pada ikon atau toolbar extract, setelah itu kalian klik pada benda yang akan kalian ubah menjadi 3 dimensi. Nah, itu ada perintah anak panah seperti ini. Tinggal nanti ini mau ditarik berapa tingginya. Ya, kalian masukkan tingginya. Misalkan tingginya adalah 20 mm. Tinggal masukkan 20 mm, enter. Nanti akan menjadi sebuah benda 3 dimensi. Ini berupa penghapus. Seperti itu ya, kawan ya. Nah, setelah itu contoh misalkan untuk variasi berikutnya adalah kalian ingin mengubah dari sebuah penghapus ini biar berlubang. Ada lubangnya Pak, biar untuk tempat pensil gitu ya. Ini mau dilubangi. Langkah berikutnya adalah kalian kembali lagi ke fitur sketch. Ya, fitur sketch. Setelah itu kalian klik pada ikon rectangle atau peninggalan. Ya. Setelah itu kalian klik pada bagian yang ingin kalian lubangi. Paham ya? Kalau mau di bagian tengahnya, bisa otomatis nanti ada titik yang menunjukkan garis batu di tengah-tengah. Kalau pepet di sini ya silakan tinggal diarahkan bagian yang ingin kalian lakukan perubahan. Nah, diameter lubang bagaimana caranya Pak? Ya, seperti biasa kalian masukkan sebuah lingkaran. Setelah itu kalian tentukan ukurannya. Kembali lagi ke awal, kalian silakan bisa klik Smart Dimension untuk menentukan ukuran pada suatu benda. Misalnya di sini diameter sebuah lingkaran. Kalau tadi di sini sebanyak 80, di sini mau dilubangi biar 50 mm. Silakan klik Smart Dimension. Setelah itu klik pada lingkaran. Ya, klik yang pertama nanti akan muncul seperti ini perintah untuk memasukkan ukuran. Yang kedua adalah akan dimulai ukuran yang ingin dimasukkan. Klik 20 mm. Setelah itu enter. Nah, maka akan membentuk diameter sebuah benda. Kalau misalkan garis batunya masih ada, silakan seperti langkah yang awal sudah saya jelaskan tadi, menghilangkan kursor yang kemudian tidak berbentuk simbol yang berbentuk panah, bisa tekan ESC ya pada keyboard. Setelah selesai, ya silakan kalian lubangi ya, pada lingkaran tersebut dengan langkah kedua adalah di bagian fitur. Kalau tadi untuk membuat 3 dimensi menambah benda kecil itu adalah ekstrak. Kalau untuk menghilangkan sebuah benda itu adalah ekstrak cut. Ya, ekstrak cut. Ya, kalau kalian sudah klik ekstrak cut, silakan klik bagian yang ingin kalian lubangi. Di sini yang dilubangi adalah bagian lingkaran. Silakan lingkaran itu klik. Nah, setelah selesai nanti ada muncul perintah panah ke bawah ataupun ke atas. Mau dilubangi, kalau kalian membuat pola lingkarannya di atas, maka yang harus dilubangi ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Silakan tentukan ukuran yang ingin kalian lubangi. Kalau tadi di sini kalian tingginya sebuah penghapus 20 mm,
kalau kalian ingin melubangi secara penuh total berarti boleh masukkan 20 mm atau lebih. Ya, misalkan masukkan 30 mm tidak masalah. Tapi lubang tembus sampai bawah. Tapi kalau kalian ingin melubangi hanya separuh dari atas sampai tengah, berarti kalian memasukkan ikat perintahnya adalah berarti 10 mm atau separuhnya berarti ketinggian. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa semua ya? Nah, oke, setelah ini kita masuk ke lab. Ya, kita udah pergi ke kelompoknya yang ketiga. Sudah kelompok 1 ya. Itu membuat sebuah persegi ya, persegi panjang dengan melubangi sebuah persegi ya. Jadi kalau seperti contohnya dalam lingkaran, tapi ini nanti dilubanginya dengan membentuk persegi ya, membentuk persegi ya. Itu kalian membuat penghapus ya, penghapus. Nah, kalian silakan nanti dilubangi dengan menggunakan persegi sampai bawah tembus. Oke ya, paham ya? Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 2. Tugas kalian adalah membuat tabung. Ya, membuat tabung ya. Membuat tabung. Setelah itu nanti kalian bagian tabung itu bagi bagian tengah dengan menggunakan lingkaran sampai tembus. Ya, sampai tembus. Ya, ukuran, baik ukuran nanti ada joksinnya ataupun manualnya. Oke, kelompok yang ketiga. Kelompok 3 membuat tanda segitiga ya. Segitiga. Segitiga. Nanti dilubangi dengan tanda segitiga juga sampai tembus ke bawah. Oke, untuk kelompok 3 ya, paham ya? Untuk kelompok 4 yang terakhir. Kelompok 4 ya, membuat pola persegi panjang ya, persegi panjang dengan variasi lingkaran, setengah lingkaran di luar ya, seperti ini sampai ke bawah. Oke ya. Oke Pak semua ya, silakan setelah ini kita menuju ke lab gambar teknik. Oke, silakan. Oke, kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan SolidWorks, termasuk dengan tugas dan tugas saya tadi ya. Setiap kelompok membuat tugas masing-masing. Ada yang membuat tugas sebuah persegi panjang, nanti tiga dimensi, lingkaran, tiga dimensi, dan juga segitiga, tiga dimensi. Oke, silakan setelah komputer dihidupkan, kalian masuk ke aplikasi SolidWorks. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Ya, masuk ke aplikasi. Bisa kalian tentukan pandangannya. Silakan pandangannya adalah front line. Udah? Yang sudah sesuai dengan ketentuan tadi yang sudah saya jelaskan, tiap kelompok untuk membuat tugas masing-masing sebuah benda ya. Ada yang persegi panjang, silakan buat. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga. Silakan. Dengan ukuran yang sudah saya tentukan. Sudah buat, silakan. Menggunakan smart dimensi. Smart dimensi.
0, enter, enter. Ini geser lagi. Nah, itu lebarnya dimasukkan, itu sudah masuk aja, diklik. Nah, lebarnya, nah, itu 100. Tinggal langkah berikutnya membuat 3 dimensi ya. Itu fitur ya, nanti tingginya adalah 20 sini. Fitur ekstrak. Ini dulu. Itu ya, tarik anak panahnya itu. Nah, itu 20 ada di situ. Nah, itu jadi masukkan dulu 20. Berikutnya melubangi bagian tengah. Besar, tengah, ya, balik, nah terus, ya, jangan di tengah. Nah itu, teman ukurannya nanti dipakai smart dimension. Aja ya, ulangi. Aplikasi sembarang, aplikasi smart dimension, dimasukkan ukurannya 70. Setelah itu di extract card, fitur extract card, fitur extract card. Itu bagian tengah, lubangi sampai penuh. Masukkan tanggal. Tidak kuning, masukkan tanggalnya di sana. Ini 30, tidak lupa. Enter. Diklik ini. Nah itu udah hilang. Saya kalian disimpan di folder ya. Buat folder nama kelas kalian, setelah itu nama kalian, setelah itu tugas kalian dikumpulkan di file nama kalian. Oke, silakan bisa dilakukan. 1, 2, 3. Ukurannya ya, benar. Hadir bisa melokasikan dan juga tugas dan juga kalian simpan. Setelah ini silakan bisa diskusikan ya dari masing-masing kelompok. Silakan bisa maju sekarang. Silakan. Ya, dari pelajaran kita maju. Ya, terus kelompok yang 2 silakan maju, yang 3 maju. Pak, silakan maju. Oke, kita akan berdiskusi terkait dengan pembelajaran SolidWorks hari ini. Silakan bila ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan. Ya, nama? Bertanya, perkenalkan nama saya Balik. Saya mau bertanya, bagaimana cara membuat dimensi pada sebuah benda? Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abdul Khalid. Caranya kalian masuk ke menu Windows, lalu kalian pencet
kira-kira ya. Baik ya. Nah, yang berikutnya silakan ada yang mau ditanyakan. Ada 3 pertanyaan, silakan. Ya, silakan berdiri. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Roman Putra. Saya mau bertanya bagaimana sih cara memberikan sebuah warna pada brand SolidWorks? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu cara bagaimana mewarnai sebuah benda. Nah, pertama itu klik benda kerja. Terus kan ada pilihan express. Pencet aja express, terus muncul bagian body. Nah, setelah kalian pencet bagian body itu di pojok kiri ada pilihan warna. Nah, itu kalian pilih sesuai selera Anda warnanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk pertanyaan berikutnya, yang terakhir silakan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Fadil Jodro. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyimpan file di aplikasi SolidWorks. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menyimpan file yang SolidWorks. Pertama-tama kalian bisa tekan Ctrl X, lalu nanti akan muncul file manager. Kalau kalian sudah punya foldernya, kalian bisa pilih folder tersebut, lalu set itu. Kalau belum ada foldernya, kalian bisa buat folder baru, isi nama kalian, lalu set. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Oke ya, yang berikutnya silakan mematikan komputer kalian setelah disimpan ya. Silakan mematikan komputer masing-masing ya. Oke. Kalau setelah komputer dimatikan, silakan komputernya selesai. Setelah ini kita berdoa bersama-sama ya. Setelah itu nanti selesai ya. Oke, silakan sudah dimatikan. Yang ketiga silakan disiapkan berdoa. Ya, berdoa pola. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Alhamdulillah.